PPM ini, yang pandemi COVID-19 ini dapat sekaligus sebagai sarana promosi, sehingga nantinya tidak hanya sekedar ber-KKN. Jadi itu persepsi yang perlu disamakan. Yang terakhir mungkin yang sering terjadi persamaan antara hak, kewajiban, tugas, dan fungsi. Itu biasa akan muncul saat ini ya. Marilah kita koordinasikan bagaimana yang terbaik dengan kondisi saat ini, sehingga dalam pelaksanaan tugas kita dapat menjalankan KKN ini dengan sukses. Nah, untuk memulai hal ini saya kira itu sebagai pembukaan saja. Jadi untuk selanjutnya ya, saya kira Bapak Ketua LPM yang sekaligus memberikan pengarahan umum tentang KKN PPM ini, jadi saya persilahkan Pak Ketua. Kita mangde doh ide betara corona memang tadi aja menyamuk udah sakit di raga kan, termasuk mahasiswa kita dan manusia yang ada di dunia ini, kira-kira begitu kalau boleh diminta. Walaupun ada dokternya KKN yang ada di UGM di Papua lewat online juga. Nah, kita mendesain beberapa yang sudah pernah dilakukan oleh universitas-universitas besar. Kita desainnya ini sudah yang terbaik. Kira-kira itu tepuk tangan untuk kita semua, karena ini merupakan yang terbaik. Mengapa tepuk tangan? Terus aja banyak yang meminta kepada Awang Madewa terkait termasuk UNHI dan lain-lain, bagaimana membuat mendesain KKN PPN daring ini. Itu. Nah itu artinya apa? Nah, kita sudah mungkin mudah-mudahan cepat unggul ya Pak. Visi kita kan unggulnya. Nah, semestinya ini sudah seperti Pak Slamet ini nanti yang pusing kan Pak Slamet, bukan kepala LPM-nya. Karena saya sudah membuatkan SK, setelah membuat SK dia yang bertugas untuk menjalankan KKN ini. Mungkin dihukum, mungkin divisip, curi kewenangan saya sudah serahkan. Setelah itu dia melaporkan kepada kepala LPM. Dan kalau sudah itu dilakukan, maka sudah melanggar aturan pemerintah. Dalam hal ini adalah Provinsi Bali dan Kota Denpasar sedang memantau bagaimana kelompok-kelompok KKN ini dilakukan. Tahun lalu juga sudah ada masalah ketika kita sudah syaratkan tidak berkelompok, ada yang mengumpulkan mahasiswa dalam satu desa. Pertama, desa itu sudah memiliki konotasi pikiran, oh saya dapat mahasiswa KKN 15 orang, maka langsung diikat mahasiswanya harus berada di desa. Padahal itu tidak seperti itu. Yang kedua, ada juga masalah kenapa harus berkelompok? Ini ada kondisi begini, jangan berkelompok di desa saya. Jadi ada laporan seperti itu. Maka kali ini dengan sangat hormat kami juga sudah sebarkan tata tertibnya di dalam SK bahwa Bapak Ibu tidak mengumpulkan mahasiswa dalam satu kelompok di desa itu sendiri. Mereka ber-KKN tadi disampaikan di tempat tinggalnya masing-masing. Kalau ada berasal dari desa Sandur, maaf ini satu Banjar tertentu, dia ber-KKN di wilayah itu, berproker di tempat itu. Kemudian program kerjanya ini, kalau nanti harus membuat laporan kelompok, dia lakukan koordinasi daring dengan kelompoknya untuk menjadikan laporan kelompok yang mana terpilih atau menggabungkan beberapa laporan kelompok untuk laporan individu untuk menjadi laporan kelompok. Daring. Kalaupun terpaksa harus berkumpul bertatap muka karena tidak bisa dihindari, maksimal 5 orang dan dilakukan di luar desa. Itu di kampus pilihan. Kita menyarankan jangan di desa. Kita sarankan kebijakan kita jangan di desa. Dua hal untuk tadi ya. Dan kemudian Bapak Ibu, sekali lagi persebaran ini adalah sudah merata. Jadi KKN sesungguhnya kita sudah membuat satu profesional pembimbingan, mohon maaf ini. Tadinya kalau dari jumlah mahasiswa kita lihat, ekonomi itu 51% itu dapat itu. Tapi tidak elok. Dari persentase yang kita sudah buat diatur kembali oleh pimpinan, maka terdistribusi demikian. Jadi mohon maaf kalau tidak berimbang, sesungguhnya ini kita sudah tadinya membuat berimbang, tetapi kalau kurang berimbang, mohon maaf ini bagi yang merasa tidak berimbang. Tujuan daripada pemerataan seperti ini adalah untuk menjaga laporan ke Dikti nanti
bahwasanya tidak didominasi oleh satu disiplin ilmu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam membuat laporan nanti, tadi sudah disampaikan teknis di lapangan, membuat laporan pembimbing yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan BKD, karena adalah pembimbingan ini adalah dimasukkan ke dalam pengabdian masyarakat, maka syarat untuk bisa diakui dalam BKD sebagai pengabdian masyarakat adalah Bapak Ibu membuat laporan yang bersifat multidisiplin ilmu. Ya, Bapak Ibu dari jurusan manajemen, nah, kami juga sudah sempat koordinasi dengan Bapak Ari. Di jurusan manajemen nanti boleh menggandeng teman-teman tidak sendiri itu sudah dilakukan. Kalau mungkin saya menggandeng teman di pertanian itu sangat ajak. Sudah tidak asing lagi. Saya ingin bertanya Bapak Ibu terkait dengan e-learning, apa ada yang belum menggunakan Bapak Ibu e-learning? Mohon pertama nanti kami fasilitasi. Ini ada satu, ada lagi Bapak Ibu. Siapa yang belum pernah masuk ke dalam e-learning, menggunakan e-learning Bapak Ibu? Satu aja, ada lagi Bapak Ibu? Sudah pernah? Penggunaan e-learningnya Bapak Ibu ya, penggunaan e-learningnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang sudah bisa lebih dari ini ya, silahkan. Tetapi untuk KKN kami batasi, sebenarnya konsepnya mirip dengan tahun lalu. Bisa melakukan sekaligus ya, kalau memang lalu yang kami sulit ya, ternyata ini sama. Artinya Bapak Ibu yang sudah pernah login ke dalam e-learning ini mudah, karena syaratnya Bapak Ibu bisa login mengecek, karena penilaian masih manual ya. Cuma nanti kalau Bapak Ibu tertantang, kenapa sih tim KKN tidak asesmennya menggunakan